Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Avatar The Way of Water, sequel dari film Avatar pertama yang dirilis pada tahun 2009 silam. Dan film ini akan menceritakan tentang Jack Sully yang sudah memiliki keluarga di planet kita tercinta, yaitu planet Pandora. Kalian tahulah ya, ini konten full spoiler, jadi bagi kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan ditutup videonya. Tapi kalau kalian mau jadi tukang spoiler pas nobar nanti, kalian gas aja nonton video ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar 15 tahun setelah film pertama, kisah akan berfokus kepada keluarga Jack Sully yang berada di planet Pandora yang hidup dengan bahagia. Ia memiliki 4 orang anak, diantaranya ada Neteyam, anak yang paling bungsu, Loa, si anak kedua, ada pula anak angkat mereka bernama Kiri yang merupakan anak dari avatar Dr. Grace di film pertama, dan yang terakhir ada Tu. Manusia telah pergi meninggalkan Pandora, namun ada beberapa ilmuwan yang diperbolehkan untuk tinggal, dan juga ada seorang anak bernama Spider yang tertinggal di sana sehingga ia bisa beradaptasi dengan penduduk Eywa. Mereka semua hidup bahagia di Pandora dan termasuk juga Neytiri yang kini hidup bahagia bersama Jack. Namun suatu malam, kapal luar angkasa manusia kembali datang ke Pandora dengan membawa lebih banyak persenjataan dan menyebabkan banyak kerusakan di sana sehingga membuat rakyat Eywa harus mengungsi. Satu tahun kemudian di luar angkasa, kita akan melihat avatar milik Kolonel Miles Quaritch, villain di film pertama dahulu, yang di saat ini kita akan mengetahui kalau si Kolonel dulunya telah mati di film pertama. Namun mereka bisa membuat sebuah avatar dengan menggunakan ingatan si Kolonel, dan inilah dia si Kolonel sekarang. Di sisi lain, Jack bersama warga Na'vi lainnya sedang membegal kereta milik manusia yang membawa berbagai macam senjata. Awalnya semua berjalan lancar, namun adik Neteyam yang bernama Loa ini pun sok-sokan ingin turun ke bawah, padahal mereka disuruh untuk menjaga udara oleh Jack. Sehingga pada saat pesawat musuh datang, Neteyam dan Loa ini pun terkena serangan pesawat musuh tersebut. Untungnya di sana masih ada Jack yang menyelamatkan mereka berdua, dan di sisi lain Kolonel memberikan sepatah dua kata kepada anak buahnya bahwa mereka kini adalah seorang Na'vi dan kini misi mereka adalah membunuh Jack yang dianggap sebagai pengkhianat. Kini para rakyat Eywa mengungsi di pegunungan Hallelujah, dan sesampainya di sana Jack langsung memarahi dan menghukum kedua anaknya yang ceroboh tadi. चलो मैं आपको एक फ्री में पैसे कमाने का तरीका बताता हूँ। Di malam hari, Neytiri bilang kepada Jack kalau anak mereka hanya ingin berusaha sebaik ayah mereka sehingga jangan terlalu keras kepadanya. Di sana juga terdapat laboratorium, dan inilah dia avatar Grace, ibunya si Kiri. Di sana juga kita mengetahui kalau si Spider ini adalah anaknya si Kolonel Miles Quaritch. Sampainya di sana, Kolonel bertemu dengan Jenderal Atmore yang kini memimpin misi di Pandora, dan misi mereka kini adalah menjadikan Pandora sebagai rumah baru bagi umat manusia karena bumi sudah sekarat. Namun tak begitu mudah karena mereka harus mengalahkan para penduduk Na'vi yang dipimpin oleh Jack Sully terlebih dahulu.
Si kolonel dan anak buahnya langsung dikirim menuju pegunungan Haleluya untuk mencari markas Jack berada, dan kebetulan anak-anak sedang berjalan-jalan. Kiri adalah seorang anak yang berbeda, bisa dibilang ia adalah cenayang sehingga ia kerap kali didatangi oleh roh. Karena melihat jejak kaki, Loak menjadi penasaran dan mereka melihat pasukan si kolonel dari kejauhan. Loak pun melaporkan hal ini kepada Jack yang sedang berpatroli, dan Jack, Neteyam, serta Neytiri segera datang ke sana. Ya, mereka pun terpergok oleh pasukan si kolonel dan langsung mereka ditahan oleh mereka. Kolonel langsung mengetahui kalau mereka adalah anak Jack Sully, namun saat ingin menusuk kiri, si kolonel teringat dengan anaknya, yaitu si Spider. Karena hal itu, kolonel tak jadi membunuh mereka dan hanya menghubungi si jenderal untuk minta jemputan. Di sana, kolonel juga melihat rekaman bagaimana dirinya dahulu dibunuh oleh Jack dan Neytiri yang amat brutal. Jack dan Neytiri pun tiba di sana dan ia menyuruh Neteyam untuk menjaga Ikran. Diam-diam, Jack dan Neytiri menyusup ke sana, serta Neytiri memberikan kode kepada anak-anaknya kalau ia telah sampai. Peperangan pun terjadi, yang untungnya anak-anak bisa kabur dengan baik. Namun si kolonel menggunakan taktik ceramah yang itu membuat Neytiri menjadi lengah sehingga bisa dipilih oleh anak buah si kolonel. Untungnya ada Neteyam yang datang sehingga mereka terus lari dari kejaran anak buah kolonel tersebut. Naas bagi Spider yang terjatuh dari pohon sehingga ia ditangkap oleh kolonel dan membawanya ke pesawat. Spider sangat kesal dan menjadi brutal karena tertangkap, dan di sisi lain Jack mengajak Neytiri untuk pergi meninggalkan tempat ini agar rakyat Eywa bisa hidup dengan tenang karena si kolonel pasti hanya mengincar mereka saja. Sempat menolak, akhirnya Neytiri hanya bisa pasrah, dan di sisi lain Spider diinterogasi mengenai tempat di mana Jack bersembunyi. Karena kasihan, si kolonel mematikan benda itu dan akan melakukan pendekatan pribadi yang lebih friendly, katanya. Di dalam ruangan itu, kolonel mencoba membujuk Spider agar ia ingin bekerja sama, atau jika tidak, ia akan mengembalikan Spider ke lab untuk diinterogasi lagi, dan karena tak ada pilihan lain, Spider pun menerimanya. Jack pun memberikan tahtanya kepada seorang anak bernama Tarzan untuk memimpin rakyat Eywa, dan Toruk Makto akan menghilang. Jack dan keluarganya akan pergi jauh dari Eywa mencari tempat berlindung untuk keluarga mereka. Tibalah mereka ke tempat suku Navi yang tinggal di pesisir laut bernama Desa Clan Metkayina yang terlihat amat indah dan very beautiful. Mereka terlihat seperti orang asing di sini, namun si Loak langsung ngaceng melihat gadis dari desa tersebut. Untungnya mereka disambut hangat oleh pemimpin klan Metkayina bernama Tonowari, tak terkecuali istrinya ini yang bernama Ronald. Jack meminta perlindungan kepada klan Metkayina, namun Ronald melihat kalau mereka tak akan bisa berguna di tempat ini karena mereka tak bisa tinggal di laut. Neytiri membela kalau Jack Sully adalah Toruk Makto yang seharusnya dihormati, dan Jack bilang ia sudah lelah dengan peperangan.
Klan Metkayena ini tidak pernah berperang karena mereka adalah klan yang menganggap kalau perang adalah hal yang tak berguna. Namun setelah pertimbangan, Tonowari menerima Jack dan keluarganya di sini dan ia menyuruh agar anaknya Aunung dan Sireya membawa mereka keliling desa. Disinilah kini mereka akan tinggal dan sebelum beraktivitas, Jack menyuruh agar anaknya tak membuat masalah di tempat ini dan mereka harus beradaptasi dengan cepat. Mereka memiliki slogan kalau keluarga mereka selalu bersama dan di pagi hari kita langsung dibawa melihat pemandangan indah bawah laut Pandora mulai dari terumbu karangnya hingga hewan-hewan eksotis yang ada di Pandora. Para penduduk Metkayena sedikit berbeda dengan Na'vi biasanya karena mereka bisa bertahan lama di bawah air dan memiliki bagian tubuh yang gampang dibuat untuk menyelam. Berbeda halnya dengan Loa dan Neteyam yang sedikit-dikit ngambil napas ke udara. Kolonel bersama Spider dan yang lain pun pergi ke hutan untuk mencari keberadaan Jack. Namun sebelum itu mereka harus bisa menguasai tubuh Na'vi ini, mulai dari bisa mengendarai ikran dan bisa berbahasa Na'vi. Di laut, Loa diajarkan mengendarai ilu. Kalau di hutan ada ikran, di laut ada ilu namanya. Kehidupan di laut terlihat susah bagi mereka, namun tidak dengan Kiri yang langsung mendapatkan ilunya sendiri dan mereka berenang bersama. Sireya mengajarkan mereka cara bernafas yang benar agar bisa tahan lama di bawah air. Spider dan Kolonel tiba di sarang ikran. Sempat ingin membiusnya, Spider merosting Kolonel lemah sehingga si Kolonel menggunakan cara lama yang dilakukan Jack dahulu, yaitu bertarung dengan ikran. Sempat dikira sudah mati, ternyata Kolonel berhasil membuat ikatan dengan ikran. Dan di sisi lain, Sireya bilang ke Loa bahwa The Way of Water has no beginning and no end. Water connects all things. Our breath burns in the shadows. Lambat laun akhirnya mereka bisa menguasai laut dan Ronan melihat Kiri yang bisa mengontrol ubur-ubur kecil. Di siang hari Kiri diejek oleh Aunung dan kawan-kawannya karena mereka menganggap Kiri adalah orang aneh. Namun untungnya datang Loa dan Neteyam yang membela. Mereka terus merosting Loa sehingga Loa menjadi naik pitam dan karena kejadian itu, Jack memarahi mereka dan menyuruh agar Loa meminta maaf kepada si Auno. Loa pun meminta maaf kepada Aunung dan Aunung mengajaknya pergi ke luar karang untuk berburu ikan. Let's do it. Mereka tiba di daerah Tiga Bukit Kembar. Langsung Aunung menyuruh Loa untuk memanah ikan di kedalaman laut. Namun dengan membagongkannya, mereka malah meninggalkan Loa sendirian di sana. Dan ya, Loa pun dikejar oleh ikan hiu yang amat ganas berusaha untuk memakannya. Loa berhasil sembunyi di dalam karang, namun karena butuh udara untuk bernapas, ia memberanikan diri untuk keluar. Ada seekor ikan besar lagi yang terlihat menolongnya, namun terlambat. Loa sudah kehabisan udara.
Saat terbangun, Loak ternyata berada di atas tubuh ikan besar tadi yang bernama ikan tulkun, ikan yang amat suci bagi kaum Medcaina. Loak berterima kasih dengan tulkun ini dan dengan baik hati Loak melepaskan sebuah peluru yang nyangkut di sirip tulkun itu dan Loak berhasil berteman dengan tulkun penyendiri ini. Terlihat siripnya yang satu telah patah entah karena apa, namun Loak berhasil berteman dengan tulkun itu. Di desa, Kiri menceritakan kepada Jack bahwa ia bisa merasakan sesuatu di Eywa. Ia bisa mendengar suara detak jantung Eywa. Tulkun membawa Loak kembali ke desa dan Tulkun segera pergi dari sana. Semua warga desa khawatir dengan Loak yang tak kembali, namun bukannya menyalahkan Aunung, Loak malah melindunginya agar tak dimarahi oleh Tonowari. Jack pun memperingatinya, jika Loak membuat masalah lagi, maka ia akan mengurung Loak, dan di pagi hari, Loak memberitahu mereka semua kalau ia kemarin ditolong oleh seekor ikan tulkun yang siripnya patah. Siria pun bilang tulkun itu bernama Payakan, dan Payakan merupakan tulkun terasing, dikarenakan Payakan pernah membunuh tulkun lainnya, namun Loak membela dengan bilang Payakan telah menyelamatkannya. Loak bertemu lagi dengan Payakan dan ia menanyakan mengapa Payakan diasingkan dan Payakan menjawab ini sebenarnya sangat sakit dan Loak pun percaya dengan si Payakan. Siria mengajak Kiri dan yang lain ke tempat paling keramat di desa Medcaina, yaitu Bukit Para Leluhur, dan mereka langsung mendatangi pohon roh yang ada di bawah air. Kiri pun berkoneksi dengan pohon roh dan ia bertemu dengan ibunya, yaitu Grace. Setelah itu, Kiri bertanya mengapa ia berbeda dengan yang lainnya dan siapa ayahnya. Kiri pun kejang-kejang entah karena apa. Dengan cepat mereka membawanya kembali ke desa. Para ilmuwan datang untuk melihat keadaan Kiri dan yang aneh adalah Kiri baik-baik saja. Ronan yang ada di sana mengusir mereka semua dan melakukan pengobatan ala Navi. Si ilmuwan menjelaskan kalau Kiri terkena epilepsi karena berkoneksi dengan pohon roh dan ia melarang Jack agar Kiri tidak berkoneksi lagi dengan pohon roh. Di sisi lain, Kolonel mendapatkan kabar kalau ada pesawat yang pergi menuju pulau-pulau dan bisa disimpulkan itu adalah pesawat milik para ilmuwan tadi. Kolonel pun nebeng di sebuah kapal milik pemburu tulkun yang dipimpin oleh seorang pemburu bernama kita panggil saja Panjul, dan kolonel langsung mengambil alih kapal itu untuk mencari keberadaan Jack. Di desa, para Navi menjadi bahagia karena para tulkun telah kembali dan bagi mereka tulkun ini adalah hewan suci yang tak pernah berperang. Bagi rakyat Medcaina, tulkun adalah teman roh mereka dan bisa dibilang sudah menjadi saudara mereka sendiri. Ronan juga bertemu dengan si ibu tulkun yang sudah memiliki anak dan kita mengetahui kalau ini adalah masanya untuk bercerita. Di selatan, kolonel dan pasukan menawan seluruh Navi yang ada hanya untuk mencari keberadaan Jack. Pemimpin Navi itu bilang bahwa ia tak pernah melihat Jack karena Jack adalah seorang Navi hutan dan mana mungkin ada di laut. Kolonel terus menggunakan kekejaman dan mengancam ingin membunuh Sahik yang ada di sana. Namun karena ada spider, mereka hanya membakar desa saja dan tak membunuh Navi yang ada. Tonowari pun bilang kalau kolonel telah datang untuk mencari Jack dan ia sudah menghancurkan desa yang ada di selatan.
Neytiri bilang kalau mereka harus membunuh si kolonel agar hal ini bisa selesai. Namun Jack bilang kita harus berhati-hati karena mereka memiliki senjata yang canggih. Karena tak mendapatkan hasil, kolonel menyuruh Panjul untuk memburu Tulkun agar para nabi menjadi marah sehingga Jack pasti akan muncul. Loak menemani Payakan yang sendirian dan di sana Payakan menyuruh agar Loak masuk ke dalam tubuhnya untuk membuat ikatan. Di dalam sanalah kita mengetahui kalau sebenarnya seluruh teman Payakan mati dalam pertempuran melawan manusia dan bukan ialah yang membunuhnya. Seperti yang kita tahu, Tulkun tak pernah ingin berperang, namun karena tak tahan terus diburu, Payakan dan teman-temannya memutuskan untuk melawan, namun mereka semua mati dan hanya menyisakan Payakan sehingga karena hal itu, Payakan dituduh oleh penduduk Na'vi telah membunuh teman-temannya dan ia pun diasingkan. Tonowari dan Ronan marah kepada Sireya dan Loak karena Loak telah membuat ikatan dengan Tulkun yang terbuang. Tonowari menjelaskan kalau Tulkun tak seharusnya membunuh, namun Loak bilang Payakan tak membunuh. Sireya pun percaya dengan cerita Loak bahwa Payakan bukanlah pembunuh. Kolonel dan si Panjul berhasil menandai salah satu Tulkun yang merupakan saudara roh si Ronan dan tanpa pikir panjang mereka langsung menurunkan sebuah personil untuk memburu Tulkun besar tersebut. Menggunakan peledak kedalaman, mereka membuat Tulkun itu tuli terlebih dahulu. Setelah itu, menembakkan balon udara agar Tulkun tetap di permukaan air. Setelah perut si Tulkun kena, mereka hanya tinggal menunggu dan ya, si Tulkun pun tak melawan balik. Mereka mengambil cairan yang ada di otak Tulkun itu, yang cairan itu bernama Amrita, yang berharga sangat mahal, sekitar 80 juta dolar untuk satu toples kecil ini saja. Mereka hanya mengambil cairan itu dan meninggalkan jasad Tulkun ini, sehingga saat mengetahui saudari rohnya sudah mati, Ronan pun menjadi amat sedih. Tonowari dan rakyat Metkayina menjadi marah dan mereka ingin memburu pembunuh Tulkun ini. Namun Jack berusaha mencegah mereka karena manusia adalah makhluk yang memiliki persenjataan yang lengkap dan itu hanya menghancurkan mereka saja. Jack pun menunjukkan benda ini dan jika Tulkun terkena benda ini, ia pasti ditandai mati dan agar semuanya aman, Jack hanya menyuruh Tonowari menyelamatkan para Tulkun dengan menyuruh Tulkun pergi jauh dari sini sekarang dan menghindari perang. Saving your family. Saving their lives. That's all that matters. Tell the Tulkun. Dengan cepat, Loak pergi ke Bukit Kembar untuk memberitahu Payakan kalau ada manusia yang memburu Tulkun. Dan benar saja, sesampainya di sana, Payakan telah ditandai oleh si Panjul dan dengan cepat mereka semua berusaha mencabut benda tersebut dari Payakan. Loak melaporkan kepada Jack kalau mereka semua sedang membela Tulkun dan langsung Tonowari menyuruh seluruh rakyat Metkayina untuk mempersiapkan perang. Kolonel pun terkejut melihat anak-anak Jack yang berada di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menarik benda itu keluar dan Neteyam membawa benda itu pergi untuk memancing musuh. Tim penyelam segera mencari keberadaan anak-anak dan mereka segera melarikan diri dari kejaran tim penyelam tersebut. Tuk, Loak, dan Sireya terkena tembakan jaring dan langsung si kolonel menyandera mereka di atas kapal sebagai pancingan agar Jack datang.
Pasukan Medkayina pun datang ke sana, namun Jack menyuruh mereka berhenti terlebih dahulu dan kolonel menyuruh agar Jack datang ke kapal sendirian. Jika tidak, ia akan membunuh anak-anak mereka semua dan karena tak ada pilihan lain, Jack akan mendatanginya sendirian untuk menghindari pertumpahan darah. Payakan menjadi sangat marah melihat temannya Loa disandra sehingga ia melakukan sesuatu yang amat mengejutkan. Ya, pertempuran antara pihak manusia dan pasukan Na'vi pun dimulai. Pasukan Na'vi terlihat unggul karena berada di air dan pertarungan terus berlanjut. Keadaan tambah chaos usai Spider memberontak di dalam kapal dan membuat kapal itu menabrak karang dan bocor. Payakan menggeret kapal milik Panjul dan itu sangatlah keren yang membuat Panjul meningsoy. Neteyam berhasil melepaskan mereka, namun Loa bersikeras untuk menyelamatkan Spider terlebih dahulu. Kiri ditangkap oleh anak buah si kolonel dan Tuk bersikeras untuk menyelamatkan kakaknya itu. Seluruh kru kapal berusaha untuk pergi menyelamatkan diri dan kolonel berhasil menangkap Tuk. Neteyam dan Loa mengendap-endap dan mereka berhasil menyelamatkan Spider, namun pertarungan terus berlanjut. Spider dan Loa berhasil selamat, namun naas Neteyam terkena tembakan sehingga dengan cepat mereka membawanya ke tempat Jake. Karena kehabisan darah, Neteyam pun langsung meninggal dunia dan itu membuat Neytiri menjadi sangat sedih sekaligus marah. Kolonel kembali menghubungi Jack kalau ia telah menawan Kiri dan Tuk dan dengan bantuan Spider, Jack langsung menuju ke tempat itu dan hari sudah mulai gelap. Jack menyadarkan Neytiri untuk tak lama bersedih karena putri mereka kini sedang ditahan dan langsung mereka pergi ke kapal tersebut. Jack dan Spider tiba di dalam kapal dan dengan bahan peledak, Jack meledakkan kapal tersebut. Pertarungan terus terjadi dan kita lihat Neytiri menjadi sangat ganas namun masih belum seganas film pertamanya. Jack berhasil melepaskan Tuk, namun kolonel berhasil menawan Kiri dan menyuruh agar Jack menyerahkan dirinya jika ingin Kiri selamat. Spider datang ke sana untuk mencegahnya, namun Neytiri malah menyandra Spider juga, sehingga itu membuat si kolonel menjadi bimbang. Listen to me. Let her go. Don't hurt her. Ya, ternyata si kolonel masih memiliki perasaan terhadap anaknya dan mereka segera pergi dari sana. Namun Jack masih tak tenang jika si kolonel belum mati sehingga pertarungan pun terjadi.
Api malah mengepung kapal itu sehingga membuat mereka tak bisa keluar dari kapal dan harus bertahan dari air yang memenuhi kapal, dan itu mengingatkan kita scene yang ada di dalam film Titanic buatan James Cameron juga. Singkat cerita, akhirnya Jack berhasil membuat si kolonel tak sadarkan diri dengan cara mencekiknya, namun ia tak bisa menemukan jalan keluar dari kapal ini. Loak pergi mencari Jack dan Spider pergi mencari Jack ke arah berlawanan, namun Spider malah menemukan si kolonel yang awalnya ia tak menghiraukannya, namun karena merasa berhutang nyawa, ia pun menolong si kolonel dengan membawanya ke darat. Loak meminta ayahnya ini untuk fokus dan menenangkan dirinya, yang setelah itu kita melihat Kiri yang mengontrol ubur-ubur kecil untuk mencari jalan keluar bagi keluarganya. Loak mengajarkan cara bernafas yang benar kepada Jack dan ia mengucapkan The way of water has no beginning and no end, dan singkat cerita akhirnya mereka semua berhasil keluar dengan mengikuti petunjuk dari Kiri dan juga Loak dibantu oleh Payakan. Akhirnya, keluarga Jack Sully kembali bersatu, dan di pagi hari, kolonel ternyata masih selamat dan mengajak Spider untuk ikut dengannya, namun Spider tak mau. Spider pun mendatangi keluarga Jack dan mereka senang melihat Spider yang berhasil selamat. This movie is presented by Mazaplay. Di malam hari setelah semua usai, mereka pun menyemayamkan jasad Neteyam ke dalam laut sebagai tribut terakhirnya. Setelah itu, Jack pamit kepada Tonowari karena ia akan pergi besok pagi bersama keluarganya dari desa ini. Sebelumnya, mereka mendatangi pohon leluhur dan Jack serta Neytiri bertemu kembali dengan Neteyam dan itu sangatlah mengharukan. Film Avatar The Way of Water pun ditutup oleh lagunya The Weeknd dan film pun berakhir.